Salam bola. Hai Tribuners, semeton Tribun Bali. Berjumpa lagi dalam acara Bincang Bola Tribun Bali spesial edisi Euro 2020. Semeton pencinta sepak bola di seluruh tanah air, khususnya di Bali. Tadi malam kita sudah menyaksikan laga matchday kedua grup A antara Italia melawan Swiss yang berakhir dengan skor 3-0 untuk Italia. 2 gol dicetak oleh gelandang muda Manuel Locatelli dan 1 gol oleh Ciro Immobile. Italia menunjukkan kelasnya di grup A sebagai tim unggulan di grup A. Kemudian laga lainnya, Wales akhirnya berhasil meraih kemenangan pertamanya. Mereka menaklukkan Turki dengan skor 2-0 lewat gol Aaron Ramsey dan Connor Roberts. Satu peluang gol diperoleh oleh Wales lewat penalti Gareth Bale, namun Gareth Bale gagal menjadi eksekutor, sehingga dengan demikian Bale belum juga bisa memecahkan kebuntuannya dalam 13 laga bersama timnas Wales. Dengan hasil ini, di grup A, Italia memimpin dengan 6 poin, 2 kemenangan dari 2 laga dan mencetak 6 gol. Kemudian Wales ada di posisi kedua dengan 4 poin. Kemudian di posisi ketiga Swiss dengan 1 poin, dan posisi keempat Turki belum mendapatkan poin atau alias 0 poin dan karena menelan 2 kekalahan, dan Turki sudah siap-siap harus angkat koper dari gelaran Euro 2020 karena sudah menelan 2 kali kekalahan. Kemudian di grup B juga tersaji pertandingan antara Finlandia versus Rusia yang dimenangkan oleh Rusia 0-1. Dengan hasil ini, grup B masih diduduki oleh Belgia sebagai pemuncak klasemen dengan 3 angka. Kemudian disusul oleh Finlandia juga 3 angka. Kemudian Rusia juga 3 angka, dan di posisi juru kunci ada Denmark dengan 0 poin. Namun Finlandia dan Rusia sudah memainkan 2 laga, sementara Belgia dan Denmark baru melakoni 1 laga, dan Belgia versus Denmark akan tersaji pada laga malam ini di lanjutan grup B. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana prediksi pertandingan antara Denmark vs Belgia. Laga ini akan digelar di Stadion Parken, Copenhagen, Denmark, pukul 23.00 WIB atau 24.00 WITA. Di laga pertama, Denmark kalah 0-1 dari Finlandia. Secara mengejutkan, Denmark kalah dari tim debutan, dan di laga ini juga diwarnai insiden kolapsnya atau pingsannya sang bintang Denmark, Christian Eriksen. Dan Belgia di laga pertamanya menang 3-0 atas Rusia. Denmark tentu membutuhkan poin di laga kedua ini untuk menjaga asa bisa bertahan di Euro 2020. Sementara Belgia mengincar kemenangan keduanya untuk memuluskan langkah ke babak 16 besar. Tentu dari segi kekuatan tim, Belgia memang diunggulkan dalam laga ini, dan kita tahu bahwa Belgia merupakan salah satu tim unggulan di Euro 2020. Secara khusus, laga ini akan menjadi pertempuran batin bagi striker Belgia, Romelu Lukaku, karena dia merupakan sahabat dekat Christian Eriksen dan sama-sama memperkuat Inter Milan. Di laga sebelumnya, ketika Lukaku mencetak 2 gol ke gawang Rusia, dia secara khusus mempersembahkan gol-gol tersebut kepada Christian Eriksen dan berharap Eriksen bisa pulih kembali. Dan kabar terakhir bahwa Eriksen sudah pulih, masih dalam perawatan, tetapi tidak dipastikan tidak bisa tampil lagi di pegelaran Euro 2020 ini. Sekarang kita lihat dari rekor pertemuan antara Denmark dan Belgia. Dari 15 pertemuan, kedua tim meraih hasil yang berimbang. Denmark menang 6 kali, kemudian Belgia juga menang 6 kali, dan 3 laga berakhir imbang. Tetapi dalam 2 pertemuan terakhirnya di UEFA National League,
Belgia jauh lebih dominan atas Denmark. Mereka menang 4-2 di kandang sendiri di Belgia, kemudian mengalahkan Denmark 2-0 di Copenhagen. Dengan hasil ini memang Belgia secara kualitas kita bisa sebut lebih baik dari Denmark. Dan kabar baiknya di laga nanti, gelandang andalan Belgia Kevin De Bruyne sudah mulai pulih setelah menjalani operasi hidung dan sudah mulai kembali latihan. Begitu juga gelandang senior Axel Witsel sudah bisa pulih dan kembali latihan, dan kemungkinan bisa ditampilkan di laga melawan Denmark entah sebagai pemain cadangan atau pemain utama. Sekarang kita lihat kemungkinan formasi starting 11 yang akan diturunkan oleh kedua tim. Denmark memakai formasi 4-2-3-1 untuk posisi kiper masih diisi oleh Schmeichel. Kemudian 4 pemain belakang akan diisi oleh Woss, Kjaer, Christensen, dan Mahle. Kemudian di 2 gelandang bertahan akan diisi oleh Objekberg dan Delaney. Di gelandang serang akan diisi oleh Poulsen dan Jensen, disiapkan sebagai pengganti Eriksen. Dan di penyerang kiri diisi oleh Braithwaite. Kemudian sebagai striker dipercaya kepada Dolberg. Sementara Belgia akan memakai formasi 3-4-3. Posisi kiper masih diisi oleh Courtois. Kemudian di belakang Vermeulen kemungkinan akan tampil sebagai starter menggantikan Vertonghen karena masih kondisinya meragukan. Kemudian Boyata dan Alderweireld mengisi posisi di belakang. Kemudian di tengah akan diisi oleh Thorgan Hazard, Den Docker, Tielemans, dan Meunier. 3 pemain depan akan diisi oleh Mertens, Lukaku, dan Eden Hazard. Kevin De Bruyne dan Axel Witsel kemungkinan dimainkan sebagai pemain pengganti. Bagaimana peluang kedua tim untuk memenangkan laga ini? Melihat kualitas tim, kemudian kondisi tim terakhir dan rekor 2 pertemuan terakhir di mana Belgia sangat dominan atas Denmark, dan melihat juga kondisi Denmark yang tentunya masih terpukul dengan kolapsnya Eriksen, rasanya Belgia akan mampu menangkan laga ini dengan skor 2-0. So, kita saksikan laga seru antara Denmark melawan Belgia, dan selalu ikuti Bincang Bola Tribun Bali sepanjang gelaran Euro 2020. Sampai jumpa, salam bola.